Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang terbaik kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi Bapak Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Karena tanpa kita kerjakan, hari-hari ini akan berjalan terus. Kita akan berjalan menuju sasaran. Jadi kita itu harus menentukan mulai dari sekarang kemanakah sasaran kita. Apakah kita berjalan menuju neraka? Apakah kita berjalan menuju kehidupan yang kekal? Jadi ini sekarang kita harus menentukannya. Jadi jangan kita mengatakan saya masih muda, saya ini masih banyak waktu untuk menikmati dunia ini. Jangan kita mengatakan seperti itu karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita dipanggil, kita sudah siap. Kita sudah pastikan bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Jadi yang penting itu Bapak Saudaraku. Jadi jangan kita diombang-ambingkan dunia ini, jangan kita dikelabui oleh dunia ini sehingga kita memikirkan hal-hal tentang dunia terus. Bukan kita tidak bisa memikirkan dunia, tapi utamakan Tuhan, utamakan keselamatan kita. Karena kita ini semuanya pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun yang utuh hidup di dalam dunia ini, hidup selama-lamanya. Pasti kita akan berangkat. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, lakukan taat dan setia. Jika kita tidak melakukan dengan taat dan setia, kita akan ragu kemana kita akan pergi. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita tahu bahwa Matius 7 ayat 18 sini kita melihat firman Tuhan mengatakan, Matius 7 ayat 18 mengatakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, ini ada dua. Satu, pohon yang tidak baik dan pohon yang baik. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diperumpamakan di sini sama seperti pohon. Jadi kita harus melekat kepada pohon supaya kita itu berbuah untuk menyenangkan banyak orang. Jadi di sini kita melihat, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi bukan asal Kristen, jadi bukan asal anak Tuhan. Jadi dari buahnya lah kita melihat. Jadi kalau di buahnya itu kita katakannya dia anak Tuhan, tapi tidak sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu menjadi pertanyaan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini membuat kebenaran diri sendiri, bukan kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Padahal kita melihat Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk membimbing, mengajari, memberikan contoh supaya kita tiru, supaya kita ikuti, melakukannya taat dan setia. Tapi banyak saat ini melakukan firman Tuhan sesuai dengan kepintarannya sendiri, sesuai dengan akalnya sendiri, bukan sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini setan sangat cerdas. Kita harus waspada. Jika kita tidak waspada, sehingga kita menganggap itu semua baik, karena dunia juga mengatakan semua baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dunia boleh mengatakan semua baik, tapi Tuhan Yesus mengatakan enggak semua baik. Jadi yang baik itu adalah sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus, karena Yesus sudah datang ke dunia untuk mengenapkan firman-Nya. Jadi kita tidak lagi usah capek-capek lagi bagaimana caranya, bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Cukup kita ada panduan adalah Yesus Kristus. Ada Yesus sudah mengajari kepada kita, itulah cukup kita lakukan, taati, setia.
Karena Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kita tahu demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita tidak mau melakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, di sini katakannya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah kehendak Bapa kita di sorga itu? Jadi Yesus sudah mempraktekkannya. Yesus sudah memberi contoh, Yesus sudah memperagakannya di dunia ini supaya kita lakukan taat dan setia. Di mana katakannya di sini Bapak Saudaraku, Yohanes 14 ini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, Saudaraku, ayat 12 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Jadi kita tahu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan lebih dari itu kata Tuhan Yesus. Jadi apakah kita mampu, apakah kita kuat? Seringkali kita berpikir seperti itu. Yesus iyalah, bisalah, karena dia tidak punya anak, tidak punya istri. Kita mengatakan, saya punya anak, punya istri, punya keluarga, kita mengatakan. Jadi itu dalih. Punya alasan itu banyak. Tapi apakah kita sudah membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita? Apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Jadi permasalahannya itu, jika kita memang mengikuti firman Tuhan ini dengan taat dan setia, Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan kepada kita roh penolong. Karena di sini dia 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah kita bisa? Ternyata di sini kata Tuhan mengatakan kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi ada roh penolong yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, mengalir raja, jalani saja, lakukan taat dan setia. Jangan kita mesti berpikir dan sebagainya dan apa-apa dan sebagainya, tapi kita lakukan taat dan setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mendapatkan apa yang ditentukan Tuhan kepada kita. Karena di sini ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi permasalahannya saat ini Bapak Saudaraku, apakah kita sudah di dalam Tuhan? Apakah sudah kita di dalam Tuhan? Tuhan sudah ada dalam kita. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan. Jika belum ada Saudaraku, apapun yang kita lakukan itu tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung, sama seperti Bapak Saudaraku, kita membuat data kita kepada laptop, komputer. Jika tidak sesuai dengan data kita, itu tidak akan diterima, pasti ditolak. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, pastikan kita apakah sudah di dalam Tuhan, apakah Tuhan sudah ada di dalam kita. Jadi jangan merasa saja, pastikan kita sudah connect. Karena katakan firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, jelas di Efesus ini katakannya kepada kita, di mana katakannya di sini ayat Efesus 1 ayat 13 ini jelas di sini katakannya, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jelas Bapak Saudaraku, pastikan kita sudah connect, pastikan kita sudah penuh dengan Roh Kudus, pastikan kita sudah ada penuntun kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi karena ada connect, sinyalnya connect. Apakah kita itu sudah connect dengan Roh Kudus?
Jadi jika kita sudah connect dengan Roh Kudus, kita akan dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kita ini tidak hanya ikut-ikutan saja. Pastikan kita ini sudah di dalam Tuhan. Pastikan kita ini sudah ada Tuhan dalam hati kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Supaya kita menyatu. Supaya kita pasti sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jangan kita hanya semi saja. Jangan kita hanya formalitas saja. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Tapi pastikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini tidak peduli akan itu. Hanya pergi beribadah saja. Ikut-ikutan saja. Bagaimana orang lakukan, dia lakukan. Tapi tidak ada kepastian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kita sudah connect. Pastikan kita sudah menyatu, supaya semuanya itu tidak akan sia-sia. Jika kita tidak connect, jika kita tidak pastikan, itu hanya mengatakan seperti merasa saja, menghayal saja, seakan-akan. Jadi Bapak Saudaraku, ini semuanya tergantung kita. Apakah kita mau melakukannya taat dan setia, tentu kita mendapatkannya. Karena Tuhan tidak ingin kita satupun binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi jika Tuhan mengetuk hati kita, bukalah hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada firman Tuhan, taat dan setia lakukan supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Kembalilah kepada Alkitab, di mana Yesus sudah mengenapi firman-Nya kepada kita supaya kita jangan linglung. Terima kasih banyak. Shalom.